Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan, Mas Sandiaga Uno ditarik-tarik menjadi salah satu calon pada muktamar ke depan. Nah, pertanyaannya, kenapa Mas Sandiaga Uno dianggap layak menjadi salah satu calon Partai Persatuan Pembangunan ke depan? Tentu yang pertama alasannya ada pada diri Mas Sandiaga Uno. Mas Sandiaga Uno dianggap secara pribadi masih menjadi magnet terutama bagi kalangan muda atau kalangan milenial, dan itu yang menjadi sisi kosongnya teman-teman P3. Yang kedua, alasannya saya kira Mas Sandiaga Uno masih banyak pundi-pundinya, atau kita sebut saja itu agnia. Alasan yang lainnya karena beliau masih sangat populer, jadi popularitasnya masih sangat tinggi. Kemudian dari sisi intern P3-nya, yang pertama ini menunjukkan bahwa ada selapis kader di P3 yang tidak percaya diri akan kader-kadernya sendiri. Selanjutnya bisa saja juga ini menunjukkan bahwa kader-kader yang ada dianggap tidak akan menaikkan popularitas P3. Kader-kader yang ada dianggap tidak akan menaikkan harkat derajat P3. Oleh karena itu mereka melirik ke Mas Sandiaga Uno yang tempo hari menjadi calon wakil presiden dari Mas Prabowo, yang tempo hari adalah wakil gubernur wakil gubernur Anies Baswedan. Nah, dengan modal itu saya kira lengkap sudah alasan-alasan kenapa Mas Sandi dianggap layak menjadi salah satu calon kader P3 ke depan. Analisa yang lainnya ini juga menunjukkan bahwa apakah P3 menjadi partai terbuka? Terbuka akan kader-kader dari yang lain, terbuka akan magnet-magnet dari yang lain. Sebut saja ada Sandiaga Uno, ada Hamdan Zulfa, yang dua orang itu paling setidaknya sampai hari ini disebut-sebut layak memimpin P3 ke depan. Tempo hari P3 punya wakil presiden namanya Dr. Hamzahas. Ketika di DPR, Pak Hamzahas itu disebut-sebut sebagai ayatullahnya APBN di masa Orde Baru. Dia anak Kalimantan yang cerdas sampai disebut-sebut anak dewa. Kenapa disebut anak dewa? Anak Kalimantan bisa jadi wakil presiden. Saya kira wajar kalau disebut Pak Hamzahas disebut-sebut sekali lagi sebagai anak dewa. Kembali kepada apa itu terbuka, saya kira yang terbuka itu dalam Partai Persatuan Pembangunan yang berajaskan Islam, dia adalah partai yang modern, itu yang dikatakan terbuka begitu ya. Kalau iman dan takwa kan susah diukurnya, tapi kalau modern itu bisa diukur. Kemudian terbuka itu bisa diukur. Nah, apakah P3 itu modern? Apakah P3 itu terbuka? Yang terakhir, apakah P3 itu kader-kadernya ikhlas? Saya kira dengan tiga ukuran ini ke depan P3 bisa saja menjadi partai terbuka. Terbuka bagi siapa saja yang layak dianggap calon dari luar. Tapi ketika syarat-syarat keterbukaan itu sudah dijalankan, maka dengan demikian kader-kader yang di dalam yang sekarang ada itu akan derajatnya akan sama dengan Mas Sandiaga Uno, dengan kader-kader yang lain. Hari ini kader-kader P3 seakan-akan menjadi lapis kedua begitu, dari sisi popularitasnya dibanding Mas Sandiaga Uno. Oleh karena itu kalau mau naik menjadi lapis pertama, yang pertama bagi saya adalah P3 menjadi partai terbuka. Tetap ajasnya Islam, tapi modernitas, tapi keterbukaan, tapi keikhlasan, tapi keislaman, tapi keindonesiaan itu menjadi isu utama, itu menjadi visi besar P3 ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, karena itu sangat berharga bagi kami. Dan sampai jumpa pada isu-isu yang lainnya yang tentu saja lebih menarik.